Halo warga, balik lagi bareng gue di channel Nopi Nonton. Pernah gak sih kalian ngebayangin, di bawah sana, di tempat yang paling gelap dan gak terjamah manusia, ada sesuatu yang udah tidur selama jutaan tahun dan tiba-tiba kebangun gara-gara keserakahan kita? Hari ini, kita bakal bahas film monster laut terbaru yang visualnya gila banget. Judulnya Kraken. Film asal Rusia ini nggak cuma pamer CGI, tapi juga bikin jantung kita serasa ikut tenggelam ke dasar laut. Jadi, nggak usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai di kedalaman Laut Greenland. Kita diperlihatkan sebuah kapal selam canggih milik Rusia bernama Ataman Yermak. Suasananya tenang, sampai tiba-tiba sistem sonar mereka menangkap sesuatu yang aneh. Bukan kapal musuh, bukan juga paus, tapi sesuatu yang masanya lebih gede dari gulung bawah laut. Nggak pakai lama, dalam hitungan detik, kapal selam yang kuatnya minta ampun itu remuk kayak kaleng kerupuk. Nggak ada peringatan, nggak ada serangan torpedo, cuma ada suara jeritan dan kegelapan. Kejadian ini bikin heboh petinggi Angkatan Laut Rusia. Mereka kehilangan aset berharga, dan yang lebih penting lagi, mereka kehilangan semua kru di sana. Kenalin, tokoh utama kita namanya Viktor Voronin. Dia ini kapten muda yang pintar tapi agak keras kepala. Ternyata, misi pencarian kapal yang hilang ini jadi masalah pribadi buat dia, karena abangnya, Alexander, adalah komandan di kapal Ataman Yermak tadi. Viktor ditugaskan memimpin kapal selam nuklir Zapolyarye, tapi di sini ada intrik politik, guys. Ternyata tujuan utama militer bukan cuma nyelamin kru, tapi buat ngamanin black box atau senjata rahasia yang ada di kapal itu sebelum jatuh ke tangan asing. Viktor dilema antara patuh sama perintah atasan yang dingin atau fokus nyelamatin kakaknya yang dia yakin masih hidup. Di sisi lain, ada sebuah stasiun riset lepas pantai yang lagi ngelakuin pengeboran geologi sedalam-dalamnya. Mereka pengen cari sumber energi baru, tapi ya namanya juga manusia, suka ceroboh. Bor mereka nembus sebuah kantong udara raksasa yang udah terisolasi selama jutaan tahun. Dan boom, sesuatu terbangun. Disinilah kita ketemu sama Julia Brown, ilmuwan yang sadar kalau mereka baru aja ngetuk pintu rumah monster purba. Julia mencoba memperingatkan militer, tapi ya kalian tahu lah ya, di film kayak gini, peringatan ilmuwan biasanya dianggap angin lalu, sampai akhirnya tentakel raksasa muncul ke permukaan. Nah, momen ini yang bikin merinding. Kapal selam Viktor sampai di lokasi kejadian. Di monitor mereka, reruntuhan Ataman Yermak kelihatan tragis banget. Tapi pas mereka mau mulai evakuasi, suhu air di sekitar sana tiba-tiba naik drastis. Tiba-tiba, jreng! Sesosok makhluk dengan tentakel yang panjangnya berkilo-kilometer mulai melilit kapal selam mereka. Di sini CGI-nya juara, guys. Kita bisa ngerasain gimana rasanya ada di dalam besi raksasa yang lagi diremes sama kekuatan alam. Viktor harus muter otak. Dia pakai frekuensi suara buat bikin monster itu pusing sebentar supaya mereka bisa kabur ke celah bebatuan. Masuk ke babak final. Kraken ini ternyata bukan cuma monster bodoh. Dia agresif karena ngerasa wilayahnya diinvasi. Viktor sadar kalau dia nggak bisa cuma lari. Dengan sisa tenaga dan persenjataan yang ada, Viktor ngelakuin manuver gila. Dia mutusin buat mancing Kraken itu ke area yang penuh dengan gas alam bawah laut. Rencana Viktor simple tapi mematikan. Dia bakal ngebakar semua gas itu buat manggang si monster hidup-hidup. Tapi resikonya, dia juga bisa ikut meledak di sana. Di saat-saat terakhir, dia dapat sinyal dari abangnya. Alexander ternyata masih bertahan di ruang kedap udara reruntuhan kapal. Sekarang pilihannya cuma satu, selamatin abangnya atau hancurin Kraken selamanya. Akhir ceritanya cukup memuaskan, tapi juga bikin mikir. Krakennya berhasil dihalau, tapi Laut Greenland udah nggak sama lagi. Viktor berhasil bawa pulang abangnya, meskipun mereka harus kehilangan banyak teman. Film ini ditutup dengan narasi kalau manusia itu sebenarnya cuma tamu di bumi ini. Dan ada hal-hal yang emang nggak seharusnya kita ganggu. Gimana menurut kalian soal film Kraken ini? Apakah monsternya terlalu overpower atau justru manuver Viktor yang terlalu hebat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan subscribe buat update alur cerita film keren lainnya. Gue Ngopi Nonton, cabut dulu, see ya!